ambil waktunya itu sesingkat mungkin, tapi saya bisa dapat hasil yang semaksimal mungkin. Itu. Jadi saya ditanya berapa yang paling kecil, saya nggak tahu waktu itu. Saya bilang, memang saya bilang sama leader saya maunya yang 2 juta per bulan. Itu. Dan itu benar Pak, dapatnya saya bagus. Jadi hati-hati dalam pikiran kita ya. Kalau sekarang, ya 300 kali 50 saya sapu Pak. Ya kalau banyak kan nggak masalah. Dan presentasinya beda Pak. Kalau kita ketemu kelas yang 500.000 mungkin setengah jam selesai atau 1 jam selesai. Ya kalau ketemu kelas yang 2 juta, yang 100 juta per tahun, 150 juta per tahun, beda Pak kita presentasinya. Presentasinya untuk gimana? Waktunya juga beda. Presentasinya gimana Bu? Bedanya gimana? Pelayanannya. Makanya intinya kan ada ibunya sendiri konseptual bapaknya dulu dimaksimalkan atau dia punya budget gitu. Saya selalu satu keluarga Pak. Iya, dan nasabah saya satu keluarga. Itu pun untuk mengefisiensikan waktu. Ya, kan kalau di sana 10:1 ya, atau 5:1, saya maunya 1:5. Itu saya sampai kok bisa? Loh ya kalau saya presentasi 5 orang ikut, saya bilang waktu itu. Dan saya kalau bawa SPAJ, kalau saya boleh sharing, SPAJ di bendel-bendel itu dulu kalau di kantor saya ikutnya kanan saya. Jadi saya kalau sekali setor case itu 8. Waktu itu saya diajarin pakai clean holder, dimasukin satu-satu, seringkali ketinggalan Pak waktu jabut ini loh, nggak lengkap gitu loh. Terus saya mulai berpikir gimana ya caranya efisien. Ya karena begitu nangani 5 orang, 4 orang harus tanda tangan, ini kan bingung. Seringkali saya harus bolak-balik. Dari situ saya berpikir, akhirnya saya bendel saya jepret, dan sampai sekarang budayanya ikut jepret semua. Waktunya Pak. Mau ada lagi? Terakhir ya Pak ya? Iya. Contoh presentasi Sudah Singkat semua. aja Bu. Ya, kalau saya presentasi singkat, saya nggak pakai coret-coret pun bisa, saya pakai tangan. Ya, oke, ayah, ibu, anak 2. Ya, mohon maaf, ini rekening ajaib. Ya, semuanya saling terkait. Anak masih kecil, secara finansial dia tergantung ayah dan ibunya. Saya begini, supaya dia perhatian. Ya, ada yang pakai boneka, pakai apa gitu kan, saya pakai tangan selalu. Ya, simpel. Dan kenapa? Ini kan visual juga, supaya dia fokus ke kita Pak. Ya, oke, ini ayah, ibu, 2 orang anak. Ya, kejadian pada salah satu orang tuanya, entah ayahnya atau ibunya. Tapi dasarnya saya kasih dulu ya Pak, anak masih kecil, secara finansial dia tergantung sama orang tua. Benar ya Pak? Langsung digitukan, ya, iya kan dulu. Oke ya Pak? Nah, bagaimana kalau terjadi musibah atas salah satu atau kedua dari orang tuanya? Apa anak ini tidak bisa lanjut sekolah? Kan kasihan, ya. Itu konsepnya prudensial. Jadi dari pemikiran ini prudensial memberikan satu paket keluarga. Dari 4 orang ayah ibu dan 2 orang anak. Salah satu dari orang tuanya, entah ayahnya, baru nabung 3 bulan. Saya gini kan, ya, yang sakit kan udah jadi separuh kan, ya, ya, terkena stroke, maka prudensial bilang, saya kasih santunan untuk berobat 100 juta karena stroke-nya. Setelah itu stop, nggak perlu lagi nabung rekeningnya si ayah. Ya, dan prudensial mengisi tabungannya si ayah sampai si ayah pensiun sebesar 1 juta per bulan. Misalkan kalau kita buatkannya 1 juta ya. Terus bagaimana dengan 3 rekening ini? Maka prudensial juga mengatakan bahwa untuk rekening ibu juga stop, dan prudensial akan mengisi rekening ibu atau istri sampai usia pensiun 65 tahun. Bagaimana dengan rekening anak dan 2 orang anak? Juga semuanya stop. Jadi 4 rekening ini semua stop dan prudensial yang mengisi. Untuk anak-anak sampai dia lulus kuliah, sampai dia usia 25 tahun. Ya, untuk orang dewasa sampai dia pensiun usia 65 tahun. Sehingga kalau saya boleh simpulkan Pak, apapun yang terjadi nabung di prudensial pada waktu pensiun pasti punya duit. Apapun yang terjadi pada waktu anak ini mau kuliah, tetap dia bisa lanjut kuliah secara finansial, tinggal anak ini mau enggak. Jadi sederhana aja, simpel aja, yang penting tujuannya tercapai.
Oh, iya Pak.